Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Afifah Mila Khalila dengan NPM 1811011144. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 6 yaitu organisasi perusahaan. Organisasi perusahaan. Dalam bab ini, kita mempertimbangkan teknik-teknik yang dapat digunakan perusahaan untuk memastikan bahwa ia beroperasi pada fungsi biaya dan tidak di atasnya. Bab ini akan membahas 3 metode yang dapat digunakan manajer untuk memperoleh masukan yang diperlukan dalam produksi, yaitu pasar spot, kontrak, dan integrasi vertikal. Untuk meminimalkan biaya, suatu perusahaan tidak hanya harus menggunakan semua masukan secara efisien. Perusahaan harus menggunakan metode berbiaya terkecil untuk memperoleh masukan. Bab ini juga akan menjelaskan kapankah akuisisi masukan optimal melalui pasar spot dengan menuliskan kontrak dengan pemasok masukan atau dengan memproduksi masukan dalam perusahaan atau integrasi vertikal. Selanjutnya adalah metode pengadaan masukan. Metode pengadaan masukan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah membeli masukan dengan menggunakan bursa spot. Pasar spot adalah sebuah hubungan informal antara pembeli dan penjual yang mana tidak ada satupun pihak yang bertanggung jawab untuk mematuhi ketentuan khusus dari transaksi. Satu keuntungan dari kunci dari metode ini adalah perusahaan dapat berspesialisasi dalam melakukan apa yang terbaik untuk dilakukan, yaitu mengubah masukan menjadi keluaran. Yang kedua adalah memperoleh masukan melalui sebuah kontrak. Kontrak adalah dokumen hukum yang menciptakan hubungan panjang antara pembeli tertentu dan penjual. Masukan yang memberikan tanggung jawab pada kedua belah pihak untuk bertransaksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam dokumen legal. Yang ketiga adalah menghasilkan masukan secara internal. Manajer dapat melakukan integrasi vertikal, yaitu sebuah situasi yang mana perusahaan menghasilkan sendiri masukan yang dibutuhkan untuk membuat produk akhirnya. Perusahaan tidak lagi harus mengandalkan perusahaan lain untuk memberikan masukan yang diinginkan. Selanjutnya ada biaya transaksi. Biaya transaksi adalah biaya terkait perolehan masukan yang lebih dari jumlah yang dibayarkan kepada pemasok masukan. Biaya transaksi termasuk 1. Biaya pencarian pemasok yang bersedia menjual masukan tertentu. Yang kedua adalah biaya menegosiasikan harga masukan yang akan dibeli. Biaya ini bisa jadi dalam bentuk biaya peluang waktu, biaya hukum, dan seterusnya. Yang ketiga adalah investasi dan pengeluaran lainnya yang diperlukan untuk memfasilitasi transaksi. Dalam beberapa biaya transaksi, dibutuhkan investasi khusus untuk memahami biaya transaksi tersembunyi. Investasi khusus adalah pengeluaran yang harus dibuat untuk mengizinkan kedua belah pihak bertransaksi, tetapi memiliki sedikit atau tidak ada nilai dalam penggunaan alternatif. Hubungan yang disebabkan ketika adanya investasi khusus untuk memfasilitasi sebuah transaksi disebut dengan transaksi hubungan spesifik. Jenis-jenis dari investasi khusus ada 4, yaitu yang pertama adalah kekhususan lokasi. Kekhususan lokasi terjadi ketika pembeli dan penjual suatu masukan harus menempatkan pabriknya dekat satu sama lain agar dapat bertransaksi. Biaya perolehan kedua pabrik dekat satu sama lain mewakili investasi khusus yang akan memiliki sedikit nilai jika pihak-pihak ini tidak terlibat dalam transaksi. Yang kedua adalah kekhususan aset fisik. Kekhususan aset fisik merujuk pada suatu situasi yang mana peralatan modal yang dibutuhkan untuk memproduksi masukan didesain untuk memenuhi kebutuhan pembeli tertentu dan tidak dapat dengan siap diadaptasikan untuk menghasilkan masukan yang dibutuhkan pembeli lainnya. Kemudian yang ketiga adalah aset yang didedikasikan. Aset yang didedikasikan merupakan investasi umum yang dibuat perusahaan yang mengizinkannya bertransaksi dengan pembeli tertentu. Yang keempat adalah modal manusia. Jenis keempat dari investasi khusus adalah modal manusia. Dalam banyak hubungan pekerjaan, pekerja harus mempelajari keahlian khusus untuk bekerja di perusahaan tertentu. Jika keahlian itu tidak berguna atau dapat ditransfer untuk memberi kerja lainnya, mereka mewakili investasi khusus. Implikasi investasi khusus. Implikasi investasi khusus dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tawar-menawar yang mahal. Investasi khusus mengimplementasikan bahwa hanya sedikit pihak yang siap untuk hubungan perdagangan. Tidak ada pemasok lain yang mampu memberikan masukan yang diinginkan dalam waktu singkat. Akibatnya, tidak ada harga pasar yang umum. Proses tawar-menawar mahal karena tiap pihak menggunakan negosiator untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan. Implikasi yang kedua adalah kurang investasi. Ketika investasi khusus dibutuhkan untuk memfasilitasi transaksi, level investasi khusus seringkali lebih rendah daripada level optimum yang menyebabkan biaya transaksi yang lebih tinggi karena masukan yang diproduksi berkualitas inferior. Implikasi yang ketiga adalah oportunisme dan masalah hold up. Kedua belah pihak dalam hubungan dagang perlu untuk membuat investasi khusus yang mana kedua pihak yang bersikap oportunis, investasi yang dilakukan kedua belah pihak telah mengikat mereka bersama dalam transaksi hubungan khusus, memberikan insentif kepada masing-masing perusahaan untuk berperilaku oportunis.